Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bi huquqillah ma dadat illa wa qarrihi Allah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan kita dalam majlis burda setiap hari Ahad ba'da al-'asar menjelang maghrib. Alhamdulillah di hari ini kita bisa dapat hadir. Mudah-mudahan hajat kita dimudahkan sama Allah, yang sakit disembuhkan, yang punya hajat dunia, hajat akhirat dimudahkan, dan insya-Allah kita punya hidup di akhir kehidupan kita husnul khatimah. Selawat salam kita aturkan kepada baginda Afdhalus salatu wassalam yang mengajarkan kita kemuliaan, kebaikan bersumber dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bergembira atas masuknya bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rumah-rumah kita diisi dengan kegembiraan atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita hanya satu ayat di surah Al-Maidah, carilah kalian wasilah. Artinya wasilah. Wasilah. Allah menyuruh kita untuk mencari wasilah. Wasilah ini, perantara ini, seorang yang mau menuntut ilmu, wasilahnya adalah gurunya untuk mendapatkan ilmu. Wasilah untuk kita bisa mendapatkan kebaikan dan mendatangi orang-orang yang baik, yang mulia. Ada satu kisah di masa zaman Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid ini seorang wali min awliyaillah, seorang wali besar. Dia masuk di dalam satu wilayah. Tiba-tiba dia melihat ada rombongan wanita yang polos, masih muda. Mereka ingin mengambil air berwudu begitu, ingin minum, ingin wudu. Abu Yazid melihat dari jauh rombongan ini. Di dalam hati Abu Yazid, bagaimana mereka mau mengambil air ini sedangkan sumur itu dalam sekali dan tidak ada alat untuk mengambil air tersebut. Akhirnya Abu Yazid memandang terus melihat kejadian itu. Tiba-tiba sekelompok perempuan ini membaca sesuatu, air itu naik sehingga hajat mereka terpenuhi. Abu Yazid terkejut melihat kejadian itu. Hebat juga ini wanita-wanita ini, masih muda tapi sudah punya kemampuan spiritual yang seperti itu. Akhirnya Abu Yazid mendatangi wanita-wanita itu, mengatakan, insyaallah kalian sudah mengambil air, airnya bisa keluar tuh dari bawah ke atas, bisa naik airnya seperti itu tanpa harus menggunakan gayung timba yang untuk mengambil air. Bagaimana kalian bisa mendapatkan kelebihan yang seperti ini? Wanita-wanita itu, salah satu dari mereka terus berbicara, kami bertawasul, kami berwasilah dengan seorang wali min awliyaillah, Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid kaget mendengarkan itu karena yang disebut nama dia. Dia bilang, bagaimana bisa kalian begitu? Yang kalian sebut itu nama saya. Wanita-wanita itu terus tunduk wajahnya, terus mengatakan,
Orang di depan Allah itu dia hanya butuh keyakinan. Walaupun orang itu dia seorang soleh, kalau dia tidak yakin, dia tidak akan mendapatkan itu. Dan orang yang mempunyai kelebihan, dia tidak akan menampakkan kelebihannya. Malah dia harus merendah hati dalam persoalan yang hal-hal yang seperti itu. Baru itu akan mujarab, akan kuat. Di sini ada pelajaran yang kita bisa ambil. Artinya di sini apapun yang kita baca harus dengan keyakinan. Kalau tanpa yakin, kita baca wirid, baca zikir, kok belum sampai sekarang, kok belum terkabulkan, kok belum ada hasilnya. Kita tidak istiqamah. Kita maupun fayakun, begitu baca langsung jadi. Gitu. Kalau baca langsung jadi, itu pasti semua orang ini sudah tidak mau kerja. Ya Allah kasih keluar fulus, datang fulus. Mudah, tak mau kerja orang. Ada doanya, ada ikhtiarnya, itu wasilah juga. Dengan perantara kerjaan, itu ikhtiarnya ada, hasilnya pun dapat. Karena pada prinsipnya hasil itu tergantung Allah punya penentukan. Kalau Allah tidak tentukan, biar kita sudah kerja dari pagi sampai malam, hasilnya juga nggak ada. Kalau Allah tidak takdirkan itu, kita akan dapatkan rezeki di hari ini. Tapi kita harus yakin, ini keyakinan akhir zaman mulai menurun. Orang-orang terdahulu keyakinannya luar biasa. Kemenangan orang-orang dulu melawan penjajah itu dengan keyakinan. Mereka bisa, semangka bisa jadi bom sama mereka. Sebaliknya, bom bisa jadi semangka sama mereka. Kenapa seperti itu? Karena dia yakin yang bisa merubah keadaan sesuatu itu hanya Allah. Tapi dengan kebersihan hati. Anak-anak tadi itu, wanita-wanita tadi itu polos. Kebersihan hatinya dia polos, nggak ada beban, nggak ada pikiran macam-macam. Dia berkeyakinan bahwasanya dengan saya memohon kepada Allah dengan walinya yang hidup ataupun yang sudah wafat, wasilahnya dia, Allah akan kasih hajat saya. Allah akan berikan hajat saya. Dia tidak membangga dengan dia punya doa. Saya punya doa kalau saya ini akan mustajab. Tapi wasilah yang disampaikan dengan walinya sehingga itu dikabulkan sama Allah. Begitu juga ada satu Abdurrahman baca Alban. Abdurrahman baca Alban ini orang yang kewaliannya itu karena istrinya cerewet. Jadi satu waktu itu istrinya bilang, cari kau guru, keluar dari rumah sini. Bukan dia punya istri ini. Dia dari hatinya marah enggak. Dia sengaja buat seperti ini. Dia mau tahu bagaimana kesabaran suaminya. Akhirnya karena istrinya juga mempunyai wilayah, dia juga istrinya mempunyai kelebihan. Akhirnya Abdurrahman keluar mencari guru. Begitu keluar, dia ke malaman, dia masuk dalam satu goa, dia bertemu dengan dua lelaki di dalam goa, juga berteduh malam itu. Pada malam itu, dua orang ini mengangkat tangan, ya Allah. Tiba-tiba makanan turun. Dia panggil Abdurrahman untuk makan bersama-sama mereka berdua. Besoknya orang dua ini terus bilang, sekarang giliranmu Tuhan untuk untuk mencari makanan. Kemarin kami, sekarang giliranmu. Wah, Abdurrahman bingung juga. Kemarin dia sudah angkat tangan, mujarab terus turun. Dia juga angkat tangan, tiba-tiba turun juga. Orang yang di depan dia ini kaget juga. Oh bisa? Dan ternyata di depan kita ini orangnya soleh ternyata. Akhirnya Abdurrahman penasaran. Abdurrahman bilang, kalian siapa? Bagaimana kalian bisa mengangkat tangan terus kabulkan?
Kami juga heran. Anda sendiri ngangkat tangan terus dapat. Dia bilang saya itu ngangkat tangan itu, saya mohon kepada Allah, ya Allah, masukkan saya punya niat ini seperti mereka punya niat yang kemarin memohon kepadamu untuk supaya turun makanan. Nah, wasilahnya dari niat orang itu Allah turunkan makanan. Rahman berjalan tanya, kalau kalian apa kalian sampai bisa turun makanan? Bagaimana bisa? Kami ini memohon kepada Allah, berwasilah kepada Allah, memohon atas seorang kekasih Allah yang sabar terhadap istrinya, namanya Abdurrahman bin Jalbah. Ternyata yang dia wasilah itu ada di depan dia. La ilaha illallah. Dia tidak tahu kalau dia itu seorang yang punya derajat tinggi, tapi orang berwasilah kepada dia sehingga Allah turunkan makanan. Jadi dia dapatkan wasilah itu 2 kali. Dia punya perantara orang-orang itu yang berwasilah kepada dia, dan dia memohon kepada Allah juga dengan wasilah orang-orang tersebut. Ya, bagaimana itu hebatnya sesuatu wasilah tersebut. Begitu juga Habib Abdurrahman bin Umar Sahibul Ratib. Dia kasih tahu sama muridnya sekitar 20 orang mau menyeberang sungai. Dia katakan, kalau kalian mau nyeberang sungai ini, kalian berwasilah kepadaku, sebut namaku, sehingga kalian bisa lewatin sungai ini. Nah, ini ya Allah, hanya satu yang tenggelam, yang lain selamat. 20, 19 selamat, satunya tenggelam. Yang satu dikatakan sama Habib Abdurrahman, pasti kau tidak taat. Dia bilang, iya, saya ini memohon kepada Allah dengan kebesaran Allah, bukan kebesaran guru saya. Saya tidak sebut guru saya. Saya pikir kalau guru saya saja bisa selamat, apalagi kalau saya sampaikan ini permohonan ini langsung kepada Allah. Ya Allah, berikan saya. Habib Abdurrahman bilang, kau belum dikenal di langit. Kalau engkau, kalian ini memohon kepadaku, memohon kepada Allah dengan wasilah aku, karena kalian adalah murid-muridku. Nah, nanti satu saat kalau kalian sudah selesai, nah, murid-murid kalian akan berwasilah dengan kalian. Buat tanaman dulu, belum ada tanamannya mau wasilah bagaimana? Apa ya? Wasilah dengan kemuliaan, kebaikan, berkat orang tua, berkat guru, berkat amal soleh. Nah, sehingga dengan amal-amal itu Allah akan memberikan kita punya hajat. Makanya seperti kita baca Ratibul Hajat, dengan wasilah Ratibul Hajat itu Allah kabulkan hajat kita. Dengan wasilah bacaan burda, Allah kabulkan hajat kita. Dan semua bacaan-bacaan itu dengan wasilahnya itu, wasilah bacaan tadi, Allah akan mengabulkan hajat kita. Kita setiap bulan baca menakib biringannya Syekh Ahmad. Tujuannya apa? Ini wasilah. Wasilahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ada waktu bisa mau hadir, sebulan sekali. Tidak, bukan tiap hari. Datang, gitu. Karena memang berat burda itu, manakib, karena panjang. Cuma dia punya sir. Kalau kita cinta dengan ini wali ini, kita punya hajat mudah. Di sini belum umum, Sukabumi sana umum sudah. Orang jalan kaki untuk hadir manakib. Jauh mereka jalan. Bahkan ada yang sampai bawa ayam, bawa beras, bawa apa. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Apa saja yang kita lakukan, yang penting istiqamah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kita, ampunan kepada kita, insyaallah memberikan sehat walafiat. Terima kasih Syekh Ahmad hadir dan semuanya hadir. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam selalu kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pesan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, waktu saat dia punya muridnya ini ingin tahu karomah beliau kan banyak. Karomah beliau itu kalau dikatakan itu mutawatir,
dalam arti yang menceritakan itu para aulia. Nah, semua aulia menceritakan tentang karomahnya. Sampai Abi Hasan Asy'ari juga menceritakan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi waktu bicara mengenai beliau, dari awal sampai akhir cuma cerita karomahnya. Biasanya orang cerita beliau lahir sini sampai cerita aja, ini tidak, karomah semua di syarah ilmiah. Jadi beliau muridnya ini hanya ingin tahu karomah beliau. Dia bilang, saya sudah belajar berapa hari di sini, saya tidak lihat kau punya karomah. Banyak karomah. Syekh Mutakin Jalani berkata begini, kau lihat saya sholat setiap hari berjamaah, kau lihat saya zikir bersama kalian, saya lihat saya membantu orang setiap hari, kalian lihat saya mengajar setiap hari, kalian lihat saya menerima tamu setiap hari. Dia lihat setiap hari saya buat itu. Ya. Istiqamah alfa min al-karomah. Kau bicara karomah, tapi kalau tidak istiqamah tidak bisa. Itulah karomah saya. Kau usah bicara karomah tentang kekeramatan yang orang zaman sekarang suka. Hati-hati di akhir zaman ini. Ini akan bermunculan Dajjal. Fitnah Dajjal akan muncul. Hati-hati, bermohon sama Allah. Baca surat Tahfidz, kemudian awal sama akhirnya. Paling tidak awalnya 10 ayat supaya tidak kena fitnah itu. Karena kalau kena fitnah itu, orang sekarang itu bisa tahajab semua orang. Bisa, wah, ini orang punya kelebihan. Akhirnya tidak hadir majlis, mau lihat orang punya kelebihan saja. Nah, hati-hati, karena fitnah Dajjal itu sihir. Ya, sihir. Apa yang kalian punya hajat diberikan. Lagi nggak punya kerja, tiba-tiba ada uang. Kalian punya kerja, tiba-tiba langsung ada ini. Ada macam-macam. Nah, kalau itu terjadi, terbawa, tidak selesai. Karena zaman ini orang maunya itu. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Jadi zaman. Jadi harus hati-hati. Harus punya wirid setiap hari. Jangan lepas. Ini fitnah-fitnah ini pengalaman punya ini. Kalau Imam Al-Hajjaj tulis di dalam kitabnya 1.500 tahun. 1.500 tahun artinya kalau Hijriyah sekarang ini 1445, berarti tinggal berapa tahun lagi akhir zaman. Ya, dia tidak bilang kiamat, cuma hitungan itu sampai di situ. Kita berpikir sendiri, tanda-tandanya sudah dahsyat sekali. Ya, sudah tua ini dunia, jadi kita mohon sama Allah diselamatkan dari dunia yang sudah tua ini supaya kita jangan sampai terpeleset. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit yang bermanfaat. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.